tadi. Nah, sebelum rapat ini dimulai, saya akan memperkenalkan dulu ada anggota baru yang terhormat. Ini Saudara Rudi Hartono Bangun dari Partai Nasdem, sekarang masuk di Komisi 7, dikarenakan yang selama ini Saudara Rudi Hartono Bangun ada di Komisi 6, posisinya digantikan oleh sesama anggota Komisi 6, sesama fraksi Nasdem, yakni digantikan Saudara Zulistio Firmadata SEMM, sehingga Saudara Rudi Hartono Bangun SEMAP sekarang menjadi anggota Komisi 7. Ini kakak, ya berdiri mungkin kakak Rudi Bangun. Nah, Ketua Pimpinan. Nah itulah, ini sudah dengarkan suaranya kok agak keras nampaknya. Dari Sumut, begitu. Memang keras-keras Sumut itu ya. Hatinya bagus. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Terus pimpinan, masih ada satu dari Sulawesi Oh iya, Tenggara. juga ada. Aduh, saya kok lupa. Ya, terima kasih pimpinan. Perkenalkan Ya. pimpinan Komisi 7 yang saya hormati, rekan-rekan senior-senior anggota Komisi 7 yang saya hormati. Perkenalkan saya Fahri Palevi Kongguasa dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara ya. Dari Komisi 4 kemarin. Pindah dari Komisi 4 ya. Siap. Terima kasih pimpinan. Ya. Jadi hari ini kita bersyukur Komisi 7 mendapat penguatan, ada 2 anggota baru yang kita harapkan semakin dinamis dan semakin mendekati titik-titik ideal. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sebetulnya mau membahas tentang realokasi anggaran BRIN tahun anggaran 2023 terkait rencana kerja program-program berkaitan langsung dengan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, dalam catatan kami telah hadir 23 dari 52 anggota Komisi 7 dan dari 8 dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian quorum sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang ada telah dinyatakan quorum. Sebagaimana dalam ketentuan bahwa rapat biasanya diselenggarakan terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu saya minta persetujuan anggota bahwa rapat ini dilakukan secara terbuka. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju. Ya. Terbuka? Setuju. Setuju. Ya memang terbuka. Dan dengan persetujuan anggota, dengan demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat dengan pendapat Komisi DPR RI dengan Kepala BRIN dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kita akan berjalan kurang lebih 2 jam rapat ini, maka dari itu saya minta persetujuan forum bahwa rapat ini akan ditutup kurang lebih nanti pukul 17:15. Begitu Bapak sekalian, setuju? Setuju. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai tindak lanjut keputusan RDP tanggal 18 Januari 2023 yang lalu, agenda pada rapat hari ini adalah pembahasan realokasi anggaran BRIN tahun anggaran 2023. Komisi 7 DPR RI ingin mendapat penjelasan terkait rencana program yang terkait langsung dengan masyarakat dengan anggaran tahun atau BRIN tahun anggaran 2023 ini. Selanjutnya untuk efektifnya waktu, kami persilahkan untuk disampaikan pemaparan oleh Kepala BRIN. Dipersilakan. Sebentar, izin interupsi pimpinan. Ya. Ya, terima kasih banyak pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya sebelumnya sebelum ada pemaparan ini dari BRIN, saya harus memberikan interupsi dan penyampaian terlebih dahulu dalam hal untuk merespon situasi kekinian dan bahkan mungkin 1 tahun terakhir lah terkait mengenai wajah riset, lembaga riset kita di negara kita ini yaitu BRIN. Yang pertama, saya merespon yang paling aktual dulu nih, terkait mengenai ada pemberitaan di Tempo. Ada
ada pemberitaan nih di Tempo nih. Ini ngeri sekali tagline-nya nih apa nih? Pat Gulipat dana riset diseminasi konstituen. Ingin saya luruskan terlebih dahulu, apa yang diberitakan oleh Tempo itu faktanya sangat sekali berbeda dengan kondisi real yang ada. Karena hanya merujuk dari satu kejadian saja, yaitu di Provinsi Kalimantan Utara. Lalu digeneralisir seakan-akan bahwa kami Komisi 7 ini menerima bahkan mungkin segala macam memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi-pribadi kami. Saya tegas nyatakan 100% ini fitnah. Dan melalui forum yang terhormat ini, dan semoga ini didengar Pak, oleh seluruh masyarakat di Indonesia, terlebih khusus adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkhusus adalah Bareskrim Mabes Polri. Terkhusus adalah Kejaksaan Agung kita. Dan terkhusus Badan Pemeriksa Keuangan kita. Segera usut ini. Praktek penggunaan dan pemanfaatan anggaran di BRIN ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Faktanya, yang perlu dipahami bahwa bagi kami semua anggota DPR, tentunya kami memiliki kewajiban untuk membawa dan memperhatikan aspirasi di dapil kami masing-masing. Dalam hal ini konstituen. Saya pikir itu melekat dalam badan kami masing-masing. Ya tentunya lah yang namanya kita anggota dan kita punya dapil, perlu ada kemanfaatan terhadap dapil kami masing-masing. Dan saya ingin sampaikan kepada forum yang terhormat ini, ada sebuah fakta, ini di zoom nih, kalau ada kamera nih. Mohon di zoom nih, di zoom. Gede nih, kalau perlu. Anggaran 2022 itu yang diperuntukkan untuk beberapa program-program masyarakat, saya bilang program masyarakat ya, di luar program-program yang ada di BRIN, itu kurang lebih 800 miliar per tahun yang sudah direncanakan. Namun, berdasarkan evaluasi, yang terrealisasi hanya 100 miliar. Silakan saja dicek. Pertanyaan paling sederhana bagi saya adalah, kemana 700 miliarnya itu? Kalau tadi kita mengutip dari pemberitaan majalah Tempo, yang seakan-akan itu digunakan semuanya oleh kita, faktanya tidak. Itu fitnah. Seakan-akan ada penggiringan opini, bahwa kami institusi DPR ini melakukan pembancahan terhadap anggaran riset negara kita. Saya tegaskan sekali lagi, faktanya tahun 2022, anggaran yang terrealisasi untuk masyarakat dalam rangka mensosialisasikan keberadaan institusi BRIN dan menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan-kebutuhan real masyarakat di bawah yang nanti akan dikorelasikan dan disinkronisasikan dengan program riset negara kita yang terrealisasi hanya 100 miliar di tahun 2022. Jadi itu dulu ya, supaya ini lurus gitu loh. Nah, oleh karena itu justru kami malah menduga ada oknum-oknum tertentu, baik itu di internal BRIN ataupun di luar internal BRIN, yang mau mencoba menggeser substansi permasalahan yang ada di institusi BRIN kita hari ini. Justru kita menduganya seperti itu, dengan membangun opini yang seakan-akan dikambing hitamkannya Komisi 7 DPR. Justru kami malah menilai ada praktek oknum-oknum yang mau mencoba menggeser opini. Perlu kita pahami selama kurang lebih 1-2 tahun terakhir ini, pasca terbentuknya BRIN,
Banyak sekali permasalahan. Baik itu permasalahan di internal BRIN-nya, hubungan antar sesama periset, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit juga diduga banyak sekali tindakan-tindakan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh beberapa pejabat-pejabat terkait yang ada di BRIN. Dalam hal ini, saya menegaskan pertanggungjawab penuh Kepala BRIN terhadap situasi ini. Dari awal, memang kita sudah mengkritik bahwa keberpihakan postur anggaran yang didorong oleh BRIN secara institusi terhadap riset negara kita itu masih sangat minim sekali. Karena apa? Dari kurang lebih hampir 7 triliun ya. 6, berapa ya anggaran total BRIN? Berapa? 6,3 triliun. 6,4 triliun lah kita anggap. Ya, kita anggap 6,38 triliun. 4 triliunnya itu full dipakai untuk operasional kepegawaian, belanja kepegawaian. 4 triliun loh. 4 triliun itu untuk belanja pegawai itu. Ingat ya, dari 6,3 triliunan, 4 triliun itu dipakai untuk belanja pegawai. Berarti anggaran yang dialokasikan untuk menyerap kondisi masyarakat di bawah dan terkait riset hanya kurang lebih 2 triliun. Yang di dalamnya ada 800 miliar yang memang anggaran kita. Yang ternyata realisasinya hanya 100 miliar. Kemana itu semua? Nah, hari ini kita harus buka-bukaan, makanya saya minta dalam forum yang terhormat ini supaya terang, benderang. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Ini seakan-akan kita yang ini. Jadi saya minta kepada forum ini nanti merekomendasikan untuk aparatur terkait BPK untuk segera melakukan audit investigasi, bahkan audit forensik terhadap penggunaan anggaran BRIN ini. Ya, dan itu masuk dalam kesimpulan. Dan yang kedua, saya tegas nih merekomendasikan pergantian kepala BRIN. Nanti silakan aja itu domain masing-masing teman-teman anggota, tapi ini pandangan saya sebagai anggota Komisi 7 yang juga pimpinan Komisi 7, saya merekomendasikan pergantian kepala BRIN karena ini sudah hampir 2 tahun selalu bermasalah kayak begini. Gitu. Saya pikir itu saja pimpinan untuk memoderasi semuanya. Silakan pimpinan, makasih. Iya, terima kasih Saudara Maman Abdurrahman selaku anggota Komisi 7 sekaligus sebagai pimpinan Golkar. Apakah ini mewakili suara Golkar? Mana? Ibu Roro? Itu kayaknya mewakili suara PKS deh. Gitu. Jadi clear ya bahwa ini tidak atas nama oknum, gitu Om Maman? Interupsi Pak Ketua. Ya. Kita di sini rapat komisi, jadi komisi aja yang memutuskan. Ini kan bukan membahas undang-undang, nggak usah per fraksi. Ya, bukan Langsung begitu. aja ke keputusan komisi, semuanya. Misalnya usulan dari anggota Komisi 7 yang juga pimpinan, bahwa audit investigasi, ya kita putuskan aja audit investigasi. Yang seperti itu aja Pak Ketua. Jadi nggak usah ada fait accompli seperti itu. Makasih. Oke, ya terima kasih atas masukannya Pak Ramson. Ya, ada yang melalui Zoom? Pak Gandung? Ya, Pak Gandung. Siap. Ya. Terima kasih pimpinan. Saya usul karena melihat wacana yang saya tangkap telinga dan mata sendiri, Pak Kepala BRIN itu bilang, biasa saya dimarahi DPR. itu biarkan saja. Nah, ini tidak pantas di luar batas kepatutan Kepala BRIN seperti ini. Banyak hal-hal yang menyalahi dan tendensius untuk kepentingan tertentu. Untuk itu saya minta Kepala BRIN kita ganti saja. Dan saya usul ada audit investigasi tentang perjalanan keuangan BRIN. Banyak yang dikorupsi itu. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Maka dari itu saya minta Kepala BRIN itu jangan memberikan menindak bobokkan anggota DPR, Komisi 7 terutama. Ini saya melihat lama-lama saya dengan Kepala BRIN ini. Sudah mempermadakan lembaga dengan mitra dia ngibuli terus. Ya. Ini penting. Saya setuju sekali. Kita panggil
BPK untuk bisa mengadakan audit investigasi dengan maksud-maksud tertentu. Saya yakini saya Gandum Pardiman atas nama anggota Komisi 7 maupun fraksi usul agar supaya BRIN diaudit investigasi. Kita lapor KPK, banyak penyelewengan yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Ini penting dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapat restu dari Ketua Kapoksi saya. Jadi saya usul dan pelecehan kepada komisi sudah terasa kita, Pak. Mengapa kita diam saja? Padahal banyak hal yang perjalanan keorganisasian keuangan di BRIN itu sangat tidak sesuai dengan aturan organisasi. Ya, terima kasih Pak. Interupsi menit Ketua. Pak Ketua tadi sudah ditangkap ya. Bentar. begini Pak Ketua, Ya, sebentar, sesuai sebentar, fungsi sebentar. kita. Ya, sebentar. Ya. Nanti habis ini. Ya, sudah cukup Pak Gandung ya. Substansinya sudah kita dapat. Sekali lagi terima kasih. Mau ditanggapi apa ini saya? Coba saya akan memberikan tanggapan itu. Cukup Pak Gandung. Pak Ketua, Ya, terima kasih. sesuai fungsi kita, sesuai konstitusi, kita yang tepat merekomendasikan agar dilakukan audit investigasi atau audit khusus terhadap anggaran yang 800 miliar, yang realisasinya hanya 100 miliar ke BPK. Nanti dari situlah berkembang. Jadi kita melaksanakan sesuai fungsi kita aja, itu amanat konstitusi. Itu aja kita jalankan. Karena memang anggaran yang masyarakat bertanya, BRIN menjawab yang di daerah-daerah tersebut, kalau saya lihat di sini anggarannya 300 juta, tapi itu kalau amplopnya rakyat yang hadir 200 orang kan kali 150 ribu hanya 30 juta. Kalau konsumsinya rata-rata paling tinggi 100 ribu per orang, kali 200 orang hanya 20 juta, itu 50 juta. Yang lain-lain bagaimana? Karena anggarannya 300 juta, jadi itu perlu dilakukan audit khusus atau audit investigasi. Sesudah itu nanti baru rekomendasi soal pertanggungjawaban dari Ketua BRIN. Diganti bagaimana selanjutnya gitu. Itu usul saya Pak Ketua. Kalau itu bisa kita putuskan sekarang, Komisi 7 memutuskan, langsung kita minta BPK melakukan audit investigasi secepatnya. Makasih Pak Ketua. Interupsi pimpinan. Ya, satu-satu. Pimpinan. Yang mana? Nih, Pak ini dulu. Silakan, Pak Mul. Wah, pimpinan, tadi sebetulnya suara partai oposisi sudah tercermin dari Bapak Maman. Ini adalah anggota yang terganteng di komisi kita. Puji dulu ini. Terus terang saja pimpinan, sejak pembentukan BRIN ini, kami merasakan, karena saya dulu adalah Sekjen Kemenristek. Teman-teman saya juga banyak di sini yang menjadi deputi. Saya ngobrol dengan Pak Deputi ini. Sudah berlangsung dari hati ke hati. Suasana transisional sampai hari ini belum selesai. Baik dari aspek SDM, baik aspek keorganisasian kelembagaan, penganggaran. Jadi saya melihat kapasiti untuk pengimplementasian program sangat lemah. Tidak implementatif. Sehingga kasus-kasus ini muncul. Ketika baru ada wacana tentang badai besar di Banten, muncul statement seorang peneliti BRIN, akan terjadi badai ekstrim di Banten. Apa kewenangannya? Walaupun saya tahu Ristek BRIN melakukan studi early warning system dengan bantuan Jerman, data-data itu kuat kita. Tapi yang berhak menyampaikan itu ke publik adalah BMKG. Sekarang kita dikejutkan lagi, seorang periset memberikan segempok data, semundel data APBN yang bersifat rahasia, detail kepada wartawan. Itu apakah
terkendali atau tidak dokumen seperti itu. Jadi tidak heran kalau BPK menemukan persoalan anggaran infrastruktur tahun 2022 di BRIN. Kita tidak heran Ombudsman menemukan berbagai persoalan terkait SDM di BRIN. Banyak sekali permasalahan di BRIN ini. Jadi cita-cita kita ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan lembaga riset, ternyata yang muncul adalah konsolidasi kelembagaan tok. Di dalamnya konsolidasi anggaran, konsolidasi program, tidak jalan. Anggaran BRIN yang kita harapkan menjadi sekitar 24 triliun, adanya kurang lebih 6-7 triliun. Padahal semua lembaga sudah melebur. Saya masih ingat ketika Bapak Profesor Nasir hadir di Panjabrin, menyatakan beliau, ini pembentukan BRIN membubarkan Batan 8 itu enggak betul, salah itu. Harusnya tidak dengan Perpres, kalau maupun dengan Perpu. Karena dua lembaga itu kan dasarnya undang-undang. Dibubarkan hanya dengan Perpres. Jadi pimpinan, saya menganggap pimpinan BRIN yang ada sekarang ini tidak bisa mengkonsolidasikan BRIN. Karenanya saya mengusulkan, sepakat dengan Bapak Wakil Ketua Pimpinan yang sangat ganteng ini, saya setuju. Saya juga mengusulkan agar diganti saja pimpinan yang ada sekarang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua. Ketua, Pimpinan. kanan Ketua. Tadi saya udah duluan. Baik, terima kasih pimpinan Pak Mul. Kalau ganteng itu sebenarnya Pak Handoko dengan Pak Maman ganteng juga. Cuma bedanya, kalau Pak Maman ini nuraninya untuk urusan rakyat, sensitivitasnya sangat tinggi. Itu aja bedanya. Baik, tadi sudah diawali. Pertama begini, saya ingin mengangkat dulu, tadi sudah dimulai oleh Pak Maman. Dari 6,3 triliun anggaran BRIN, ada 7 program yang program tersebut adalah langsung terhadap masyarakat. Nah, dalam konteks kita sebagai Komisi 7 melakukan pengawasan, hari ini kita melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran 2022. Khusus untuk program yang bersentuhan dengan masyarakat, dari 808 miliar yang bisa terrealisasi hanya 74,5. Atau tadi Pak Maman membulatkan menjadi 100 miliar. Apa itu? 1. Bantuan riset talenta inovasi yang seharusnya ya 165 miliar, 0. Perusahaan pemula berbasis riset yang seharusnya 26 miliar, 0. Fasilitasi usaha mikro berbasis iptek, 16 miliar. Grassroots inovasi. Berapa ini? 16 miliar. Masyarakat bertanya, BRIN menjawab 300 miliar. Karena per satu kegiatan katanya 300 juta. Ya. Produk inovasi 150 miliar. Riset Indonesia Maju 110 miliar. Totalnya 800,8 miliar. Dari 7 program ini yang terrealisasi adalah hanya 74,5. Dan ini semua program adalah program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pertanyaannya, apakah BRIN yang katanya Pak Mul tadi sedang transisi sekarang ini tidak mempunyai hati nurani? Kok anggarannya ada 800 miliar tapi yang bisa terrealisasi hanya 74,5 miliar? Apakah mungkin seorang kepala BRIN yang dengan sengaja bahwa program ini hanya 74,5 miliar, tidak punya kepedulian terhadap masyarakat? Sesungguhnya kan ini yang didorong oleh teman-teman Komisi 7. Bagaimana optimalisasi program yang dilakukan oleh BRIN bisa dirasakan oleh masyarakat? Faktanya tidak. Nah, oleh karena itulah makanya
Pak Maman tadi mengusulkan itu sangat punya landasan kuat. Ya, tidak ujuk-ujuk. Mohon maaf kepada teman-teman dari fraksi PDIP. Bahwa pengusulan penggantian kepala BRIN ini, mohon maaf Pak Handoko, kita melihat dari postur ini, Anda diberikan kekuasaan untuk mengelola anggaran yang diberikan kepada masyarakat 800 miliar, tapi yang bisa terrealisasi adalah hanya 74,5. Bahkan ada upaya untuk penggiringan opini bahwa anggaran yang ada di BRIN itu adalah digunakan semena-mena oleh anggota DPR. Lah yang terrealisasi cuma sedikit kok, nggak sampai 10%. Gimana BRIN? Nggak bisa. Pak Handoko nggak bisa melanjutkan sebagai kepala BRIN. Kalau diberikan kesempatan lagi Pak Handoko ini melanjutkan, maka rakyat akan sengsara, tidak mendapat apa-apa dari BRIN. Tidak mendapat apa-apa dari hasil-hasil riset kita. Itulah faktanya, maka kita mendorong. Alasan kita sangat kuat. Ya. Kita tidak mau BRIN di 2023 ini tidak menghasilkan sebuah riset inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu pimpinan, saya kira tidak rapat kali ini, kalau Pak Ramson tadi mengusulkan audit, investigasi dan lain sebagainya, kita juga masih mengingat tahun lalu, BRIN ini kan bukan WTP. Dari seluruh mitra Komisi 7, hanya BRIN lah yang tidak WTP. Ya, benar nggak teman-teman? Ya, Pak Handoko tahu kan, bahwa seluruh mitra Komisi 7 hanya BRIN yang tidak WTP. Artinya apa? Pengelolaan anggaran Bapak itu kacau balau. Tidak semestinya. Dampaknya apa? Masyarakat, rakyat kecil. Dan ada pemelintiran opini bahwa seolah-olah kami Komisi 7. Ini bahaya nih Pak, kalau dilanjutkan. Bahaya sekali. Ini supaya teman-teman pers khususnya Tempo bisa mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya di BRIN ini. Apakah semua pemberitaan yang di Tempo itu bahwa seolah-olah Komisi 7 yang memanfaatkan hasil anggaran-anggaran di BRIN. Supaya mereka tahu, Republik ini tahu, masyarakat tahu. Ya. Ini penting. Nah untung tadi Pak Maman membuka itu. Nah karena sudah dibuka, saya kira ini juga yang satu lembar ini tolong deh dibagikan kepada teman-teman pers gitu loh. Inilah bukti bahwa BRIN ini tidak punya kepedulian terhadap masyarakat kecil di bawah. Masa anggaran yang terrealisasi hanya 74 miliar, nggak nyampe 10%. Kacau ini, kepala badan seperti ini. Makasih pimpinan. Iya, kok marahnya ke sini Anda? Enggak kan? Kok nuding-nuding saya gitu loh. Oke. Oh ya, dipersilakan. Makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota. Yang saya hormati Pak Kepala BRIN, Deputi dan jajaran. Pak Kepala, saya memang baru hari ini masuk. Gitu. Jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Rudi Hartono Bangun. Tapi tadi sekilas saya melihat Pak Ketua, Pak BRIN ini mukanya santai dan tenang. Kalau seakan-akan nggak peduli, mau diganti nggak diganti bukan urusan kalian. Itu tangkapan saya gitu. Tapi begitupun ini saya mau menyatakan pendapat. Yang pertama begini Pak. Laksamana Handoko ya Pak ya, namanya Pak. Laksana ya. Saya mau bertanya sebagai rakyat Pak, sekarang ini wakil rakyat. Kalau di luar saya rakyat. Pertama tentang pagu anggaran. Saya ini baca di halaman 2, total pagu BRIN ini 6,3 triliun, ya Pak Handoko ya. Terdiri dari urusan operasional 4 triliun, PNBP 199M, BLU 143M, dan loan
Loan artinya pinjaman ya Pak ya? Bapak minjam sama siapa atau minjamkan? Bisa interaktif pimpinan ya? 435 ini Bapak minjamkan ke orang gitu kan? Mohon izin Bapak Pimpinan, pinjaman Pak. Oh Ini Bapak minjam pinjaman lagi, baik. hibah luar negeri, PHLN itu. Ada SBSN lagi, surat berharga ini ya Pak ya? 240 miliar dan teknisnya 1,3 triliun. Ini kan jumlah fantastis Pak. Jika dinilai dari anggarannya ini yang kebanyakan untuk riset Pak. Penelitian dalam bentuk paper ya. Kan penelitian Pak. Pak peneliti nggak ada fisiknya. Bukan seperti di Kementan ada beli traktor. Misalnya di PUPR ada fisik jalannya. Ini sebagai pembanding ya Pak, saya udah keliling di beberapa komisi 11, 6, 8, 7, entah berapa, lupa saya. Ini di BUMN aja Pak, sekelas Kementerian BUMN, itu cuma 300 miliar Pak. Kementeriannya punya anggaran. Bapak 6 triliun loh Pak, bukan sedikit Pak. Uangnya kalau dicecer ini lewat Pondok Indah sana Pak. Kalau dicecerkan jadi uang 50.000, sampai ke Pondok Indah uang 6 triliun ini. Itu yang pertama Pak. Yang kedua begini, saya mau tanya tentang program dukungan manajemen yang 4,1 triliun. Ini mohon Bapak jelaskan secara detail Pak. 4,1 triliun untuk kegiatan seperti apa? Kalau untuk penelitian itu banyak Pak. Kalau untuk proyek jalan jembatan mungkin jelas hitungannya berapa kilometer jalannya. Misalnya 100 kilo menghasilkan uang 4 triliun gitu. Jelas Pak fisik jalannya. Kalau riset dalam bentuk paper 4 triliun ini gimana bentuknya Pak? Saya ini lihat ini bukan proyek Pak. Bisa-bisa saya duga ya, ini duga. Tipu-tipuan aja ini Pak gitu. Saya minta penjelasan secara detail dari Bapak tertulis, sehingga saya bisa membagikannya ke rekan-rekan media dan konstituen saya Pak, yang melihat kegiatan rapat saya ini gitu. Dan saya bisa mempublikasikannya ke rakyat Indonesia yang milih saya gitu. Untuk apa saja ini yang sekian triliun, 4 triliun. Kemudian ketiga Pak, ada program riset dan inovasi IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi 2,2 triliun Bapak buat. Ini menginovasi bangsa Indonesia. 2,2 triliun. Seperti apa contohnya Pak? Dan yang menghasilkan IPTEK ini ilmu pengetahuan teknologi baru ya berarti ya. Seperti apa ya yang 2,2 T ini Bapak buat IPTEK-nya? Ini kan uang rakyat Pak. Jadi Bapak, Kepala, Deputi, jajaran harus paham ini. Kita pakai uang pajak rakyat loh ini Pak. Pajak dari asalnya tahu Bapak, saya jelaskan dikit ya. Dari PPN, dari PPH, PNBP, pajak barang mewah, itu dikumpulkan bendahara negara, kemudian dibagi-bagi ke lembaga dan menteri seperti Bapak gitu. Ini uang kita semua Pak. Jadi kalau Bapak nggak paham menggunakannya ya memang kata Pak Pimpinan, Pak Maman, kawan-kawan, Bapak harusnya mundur teratur atau diganti gitu. Itu Pak yang ketiga. Kemudian ada yang keempat di halaman 8, Bapak baca sendiri itu. Ada alokasi, distribusi dan durasi kegiatan untuk pimpinan dan anggota. Dengan 25 kegiatan sampai Agustus, bulan Agustus depan. Yang saya mau nanya gini Pak, ini kegiatan apa Pak Bapak buat ini? Apakah sudah tepat nomenklaturnya? Apakah tidak tumpang tindih dengan anggaran kegiatan yang ada di Komisi 7 Sekretariat? Dan tidak layak ini Bapak paparkan dalam bentuk paper di raker kita loh Pak. Setahu saya ya Pak Kepala BRIN ya, saat ini kegiatan anggota itu sudah dilaksanakan oleh
sudah dilaksanakan sekretariat, dibiayai sekretariat, sekjen. Bapak buat lagi di dalam anggaran Bapak kegiatan yang Bapak biayai. Itu kan tumpang tindih kalau akuntansi, Pak. Kalau diperiksa sama BPK ini tumpang tindih, Pak. Harusnya, Pak, ya, saya udah keliling tadi, saya bilang beberapa komisi. Bapak buat semacam IO. Bapak lelangkan itu ke pihak ketiga. Kemudian serahkan ke anggota. Bapak mau ambil itu dari 100 juta, 200 juta, diambil separuhnya. Separuhnya lagi serahkan IO-nya anggota. Itu clear, Pak. Bapak tidak manipulasi catatan. Ini kan Bapak manipulasi sama anggota di bawah. Bapak tulis-tulis itu pengadaan ini, pengadaan itu. Anggota dikasih 1,7 juta, bicara anggarannya 300 juta. Itu namanya dugaan saya manipulasi dan korupsi, Pak. Itu enggak clear. Baiknya Bapak tenderkan ke IO. Bapak ciptakan IO Bapak. Kemudian dengan 100 juta Bapak beri kami 80, silakan kami mau alokasikan ke anggota berapa. Kami buat LPJ-nya. Pertanggungjawaban. Kan itu yang benar, Pak. Kalau saya pernah ngalami di 4 komisi. Bukan seperti ini, Pak. Seperti ini nanti Bapak bentar lagi dikejar-kejar ini kalau ada yang lapor. Misalnya saya jahat, saya yang lapor. Itu Pak Handoko itu main itu sama deputinya. Dia sama kabak-kabaknya buat catatan pengadaan-pengadaan. Anggota cuma dibayar 1,7 supaya bicara. Hotel-hotel dia yang nyeting, makanan dia yang nyeting. Bapak itu indikasinya korupsi kalau saya duga gitu. Markup Bapak itu. Jadi enggak pas ini Pak, ya. Saya ngomong, saya ngalami ya Pak ya. Ini pengalaman saya. Bukan saya ngajari Bapak. Deputi-deputi Bapak kabak semua di situ itu sekarang Bapak dengarkan, Bapak boleh studi kelayakan sama komisi lain, sama mitra kementerian lain. OJK ya, saya ingatkan Bapak, OJK yang anggarannya 3 triliun, dia berikan dalam bentuk kegiatan ke IO-nya ada anggota Pak. Bukan seperti Bapak ini buat-buat, ayo pergi anggota kasih tiket, kamu ngomong 1,7 juta. Itu anak kecil Pak, uang receh. Salah ini Pak Handoko, Bapak terlalu banyak mau makan sendiri nih. Nanti Bapak kena nanti, kalau ada yang jahat kami, ya kami dorong-dorong, kami demo Bapak di depan KPK, Bapak masuk itu. Rezim ini oke lah Bapak bertahan, rezim ke depan belum tentu Pak. Itu saya ingatkan Pak. Kemudian terakhir, ini ada 1.500 pegawainya, nghabiskan 4 triliun Pak. Bagaimana itu Pak, 1.500 4 triliun? Mohon maaf, 15.000 Pak. Oh, maaf, 15.000 orang, pegawainya begitu banyak, nyedot 4 triliun. Bapak fungsikan sebagai apa? Saya heran ini Pak gini, banyak. Bapak sebar enggak? Apa Bapak serak ke Pemda, ke kantor gubernur, ke kementerian, ada enggak alokasi seperti itu? Atau Bapak kumpulkan di Jakarta semua? Itu enggak tepat Pak. Bapak ini kayaknya belum banyak ngelihat ke luar negeri nih. Fungsinya apa? Difungsikan Pak. Jangan terjadi tukang nyedot anggaran negara aja Pak gitu. Itu loh Pak Handoko, saya ngomong apa adanya pahit-pahit, Bapak nggak senang terserah. Yang penting saya ngomong apa adanya demi kebaikan kita dan Bapak. Paham kan Pak? Ya, terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Ya. Interupsi point of clarification Pak Ketua 1 menit aja soal halaman 8 ini. Ya, silakan Pak. Ini kesalahan yang sangat fatal ini oleh Kepala BRIN. Halaman 8, untuk setiap pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI dialokasikan sejumlah 25 kegiatan. Tidak ada kegiatan untuk anggota dan pimpinan Pak Kepala BRIN. Itu adalah kegiatan ke masyarakat, yaitu masyarakat bertanya, BRIN menjawab. Di mana BRIN yang telah melakukan riset, contohnya bagaimana mempacking hasil produksi atau makanan yang tahan lama, yang efektif, itu yang sudah dilakukan penelitian oleh BRIN. Inilah dijelaskan terhadap masyarakat di daerah pemilihan yang 200 orang itu. Itu
untuk kedatangan dari desa-desa kecamatan ini, BRIN memang memberikan transport ke yang hadir itu 150.000 per orang. Kalau DPR RI memberikan arahan, itu juga tidak minta ada honornya 1,5 juta. Kita nggak minta, itu kita kembalikan lagi kepada tim yang di daerah itu. Jadi tidak bukan untuk anggota dan pimpinan, itu untuk masyarakat di daerah pemilihan. Jadi bahwa BRIN telah melakukan penelitian untuk teknologi-teknologi yang aplikatif yang bisa diterapkan di daerah. Tepat guna lah ya. Tepat guna, itulah yang dijelaskan kepada masyarakat. Dan itu masyarakat sebagian yang mendengarkan bisa mempraktekkan. Loh kok malah disebut untuk setiap pimpinan dan anggota? Ini gimana cara bahasanya nih? Itu kan untuk masyarakat di daerah. Kalau mau ditambah daerah pemilihan silahkan, tapi itu di daerah. Karena anggota diminta hadir, karena itu di daerah pemilihan anggota atau pimpinan. Kok malah disebut begini, ini bahasanya. Ini, aduh Pak, Kepala BRIN ini bahaya ini bikin begini. Makanya memang bagusan diaudit. Karena saya lihat baca di sini, 200-300 juta setiap kegiatan itu. Padahal saya cek ke hotel tempat acara itu cuma 85.000 konsumsinya per orang, udah termasuk tempatnya. Taruhlah 100.000 kali 200 orang kan 20 juta. Amplopnya 150.000 per orang, kali 200 orang 30 juta, hanya 50 juta. Anggarannya 300 juta. Administratifnya kalau mau habis untuk timnya BRIN 50 juta misalnya, karena ada yang datang berkelompok. Jadi 100 juta, 200 juta kemana? Nah, ini memang makanya perlu diaudit khusus, karena Pak Kepala udah salah ini nih, membuat seperti ini nih. Kita nggak ada urusan, kita ke rakyat aja itu, kita hanya menghadiri. Bahwa kita senang rakyat di daerah pemilihan kita diberikan pengetahuan praktis teknologi tepat guna oleh peneliti BRIN yang hadir. Dan itu bermanfaat untuk rakyat. Tapi anggarannya ini terlalu besar, 300 juta, sesudah kita cek di lapangan, paling tinggi keluar 100 juta. 200 juta kemana? Itu yang perlu diaudit. Itu aja Pak Ketua, jadi supaya ini diklarifikasi nih. Makasih Pak Ketua. Luar biasa Pak Ramson ini. Ketua izin Ketua. Ya, Bu Roro. Siap, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati di sini Pak Ketua Pimpinan Komisi 7, seluruh anggota Komisi 7 dan hadir di depan kami Kepala BRIN dan seluruh jajaran. Saya hanya ingin mengingatkan kembali berkaitan mengenai kalau kita kembali lagi ya ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang MD 3, di mana tertera bahwasanya anggota DPR RI berkewajiban khusus di pasal 81 huruf I, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Lalu huruf J, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dan huruf K, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Kami melihat bahwasanya program MBBM, ya, masyarakat bertanya BRIN menjawab, merupakan salah satu program yang sangat luar biasa. Di mana di situ dilakukan berbagai macam pelatihan dan menjawab banyak sekali persoalan yang ada di lapangan, di daerah. Dan kami sebagai wakil rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi itu dan ternyata BRIN menjawabnya. Bahwasanya ini ada sebuah program untuk masyarakat, di mana di dalamnya ada beberapa pelatihan, diantaranya yaitu misalnya ya, budidaya ikan air tawar, termasuk ikan lele misalnya. Lalu kemudian ada juga edukasi literasi informasi di era digital yang sangat amat dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi kita sekarang juga ingin mendorong 4.0 gitu ya, industri 4.0 dan lain sebagainya. Hingga proses pengolahan tepung pisang dan lain sebagainya yang pada dasarnya sangat amat memberdayakan masyarakat di daerah. Karena dari situ kita bisa menggali potensi yang ada di daerah, bagaimana masyarakat bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dan ini
anggota DPR semuanya yang turun di daerah pemilihannya masing-masing melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya masing-masing. Dan kami melihat ini ada nilai tambah yang sangat amat luar biasa. Kerjasama yang menurut saya sangat bagus antara Komisi 7 melakukan tugas tupoksinya sendiri bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kita kembali lagi, tadi salah satu rekan saya sudah menyampaikan berkaitan mengenai realisasi anggaran. Bahwasanya MBBM ini hanya salah satu program yang fokus dan langsung menyentuh masyarakat. Ada berbagai macam program lainnya, di mana usulan program kemasyarakatan tersebut untuk tahun anggaran 2022 totalnya 800,8 miliar. Realisasi including ya program barista gitu, itu salah satu program juga selain dari MBBM, realisasinya mencakup 74,5 miliar. Oleh karena itu kita ingin mempertanyakan justru dalam hal ini bahwasanya dari anggaran yang sudah dialokasikan dengan anggaran yang telah terrealisasikan ada gap di situ. Nah, oleh karena itu saya ingin menanyakan kembali, anggaran itu diperuntukkan untuk apa? Kalau misalnya kita ingin berbicara mengenai lebih detail lagi, terkhusus untuk wilayah Gresik dan Lamongan, daerah pemilihan saya telah dikomunikasikan bahwasanya untuk setiap program yang tadi sudah keluar ya, nominalnya adalah 300 juta, pelaksanaan di setiap titik. Saya diinformasikan bahwasanya hanya diperuntukkan untuk 100 orang. Sedangkan realisasi di lapangan untuk teman-teman lainnya, dan memang selayaknya seharusnya dilakukan adalah untuk 200 orang. Setelah saya hitung-hitung, karena program ini berjalan di 18 titik, saya melakukan kalkulasi yang cukup simpel sebetulnya, dan ada sebuah kerugian sebesar 270 juta yang seharusnya kita berikan ke masyarakat. Ini uang hak masyarakat yang akhirnya tidak tersalurkan dengan baik dan tidak dikomunikasikan kepada saya. Ini satu contoh saja ya, dan teman-teman lainnya mempunyai ceritanya masing-masing berkaitan mengenai pelaksanaan daripada program MBBM ini. Yang tadinya kita melihat bahwa banyak sekali nilai positif gitu ya, untuk masyarakat, kita melihat mempunyai potensi untuk memberdayakan rakyat, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan pemerintah hadir untuk melakukan itu, tapi banyak sekali miss yang terjadi di lapangan. Nah, maka yang terakhir saya ingin menanyakan kepada BRIN, dan ini bukan hanya kepada kepala tapi seluruh yang ada di sini, mengenai beberapa program lainnya yang selama ini stagnan juga gitu. Misalnya, ada program strategis nasional yang infonya selama ini ada beberapa diantaranya yang kurang optimal dan tidak berjalan sesuai rencana. Salah satunya berkaitan mengenai, ini saya akan bacakan, pelaksanaan paket pengadaan Primata Cage NHP fasilitas ABSL 3 itu yang tidak sesuai ketentuan, lalu kemudian juga mengenai pengembangan drone MALE ya atau MAL kombatan yang juga tidak berjalan, lalu kemudian pengembangan industri garam yang selama ini juga cukup stagnan dan sebetulnya telah dianggarkan dan tidak terrealisasikan anggaran itu, sistem deteksi tsunami yang dimana belakangan ini kita tahu bahwa kita mengalami bencana alam di beberapa titik, gempa bumi dan lain sebagainya, di mana sistem deteksi tsunami ini sangat amat dibutuhkan untuk agar kita dapat mensosialisasikan kepada publik bahwa ada beberapa titik yang pada dasarnya tidak aman dan apa selanjutnya yang harus dilakukan. Dan program strategis nasional ini ketika tidak dijalankan dengan baik tentunya akan menghasilkan kerugian negara yang cukup besar. Ini hanya sebagian kali ya, mungkin banyak sekali penelitian lainnya dan saya merasa berdosa jujur kalau saya tidak mengutarakannya. Karena moral saya itu lagi perang gitu ibaratnya. Saya
tahu sesuatu, tapi apakah butuh saya keluarkan di sini, dan saya merasa sudah waktunya kita semua mengetahui persoalan dan permasalahan yang selama ini dialami baik di internal BRIN maupun juga pelaksanaannya di lapangan. Saya dalam posisi bukan berarti gimana ya, intinya kan kalau Komisi 7 dari dulu Pak Ketua kita ini selalu menyampaikan kita ingin menjadi problem solver. Apapun permasalahan yang ada di lapangan, apapun permasalahan kelembagaan, kita ingin bagaimana caranya hadir untuk bisa memperjuangkan bersama-sama. Nah, oleh karena itu kami dari Komisi 7 memohon sekali, coba kita kembali lagi ke moralitas kita masing-masing gitu ya. Bahwasanya mohon kita betul-betul bagaimana kita memperjuangkan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Bukan lagi kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Dan tolong saya mohon, jangan sampai persepsi DPR itu dijerumuskan lagi gitu loh. Dalam arti kata kita sudah, persepsi publik di saat kita semua dilantik saja sudah jelek, padahal kita belum melakukan apa-apa, sudah dicap sebagai orang yang ibaratnya pengkhianat dan lain sebagainya gitu. Padahal kita ketika duduk di sini betul-betul bekerja dengan hati. Itu sih. Dan saya mungkin baru pertama kali ini ya bisa melampiaskan semuanya yang ada di hati saya karena saya capek. Saya capek sekali harus gimana caranya ngasih tahu gitu loh ke publik bahwa kita itu tidak seperti itu gitu. Kita berjuang kok untuk masyarakat. Kita turun kok ke lapangan, kita mendengarkan kok aspirasi mereka. Dan kita bekerja dengan benar gitu. Jadi kalau misalnya ada misconception atau misunderstanding seperti ini di publik, citra DPR akan semakin menurun. Yang tadi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga saja sudah di bawah 50%, mungkin akan turun lagi gitu. Nah, saya mohon sekali kerjasamanya lah. Karena pada dasarnya kan kita kepingin, yaitu tadi Pak Ketua selalu menyampaikan problem solver, ayolah kita bekerja sama. Siapa sih kita melakukan ini untuk siapa sih? Selain untuk ibadah ya kita memikirkan bagaimana rakyat, bagaimana bangsa. Tugas kita di sini adalah untuk bekerja sama agar negara Indonesia ini bisa semakin maju. Itu. Jadi saya mohon sekali kita semua kembali lagi, kita mengingat kembali kenapa kita ada di sini. Amanah semuanya adalah bentuk dari amanah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi saya mohon sekali kita merenung dan betul-betul berpikir bagaimana dari sini kita bisa progres lagi ya, melakukan berbagai macam progres dan kita bisa berkontribusi semaksimal mungkin untuk bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Ratna, bengong terus dari enggak kan? Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 7, yang kami hormati pimpinan serta seluruh sahabat-sahabat Komisi 7, yang saya banggakan Bapak Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional beserta segenap jajarannya. Bisa lihat saya dulu Pak? Biarkan anak buah Bapak yang mencatat masukan dan pertanyaan dari saya untuk Bapak. Bisa? Bisa ya. Terima kasih. Jadi Pak Handoko yang sangat kami banggakan, pasti Bapak juga ingat waktu Bapak masih menjabat sebagai Kepala LIPI, Bapak bertemu dengan kami di ruangan ini, bagaimana kita menyamakan persepsi untuk akhirnya bisa melahirkan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang perpresnya saat itu enggak turun-turun. Kami galau membersamai Bapak dan akhirnya pada tanggal 21 kalau nggak salah September di tahun 2021 lahirlah sebuah lembaga superpower yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua peneliti yang ada di Indonesia dengan nama Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Saya yakin kita semua yang ada di ruangan ini terlibat dan masih ingat. BRIN lahir atas dasar Undang-Undang Sisnas Iptek nomor 11 tahun 2019. BRIN lahir saat itu ditujukan untuk mengkonsolidir semua lembaga riset yang selama ini kita anggap belum kuat, belum cukup mampu, belum cukup untuk mewujudkan mimpi-mimpi Indonesia maju. Masih ingat ya Pak? Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan di depan saya ini juga harusnya masih ingat. Setelah BRIN lahir, ternyata kondisinya berbeda. Banyak sekali peneliti-peneliti yang menangis-nangis menyampaikan aspirasi mereka kepada kami. Dengan melegitimasi dasar dari Pak Handoko yang kami banggakan, butuh waktu untuk transisi dari segi ESDM, dari segi organisasi, kita membantu Bapak untuk menenangkan orang-orang hebat yang sudah disekolahkan negara dengan biaya berjuta-juta sampai ke luar negeri, sampai kemana-mana, untuk menenangkan mereka Pak. Saya, semua yang ada di Komisi 7 ini percaya sama Bapak. Tapi mungkin Bapak sudah tidak ingat. Pada saat itu saya cuma menyampaikan kepada Pak Handoko bahwa tolong Bapak bisa memanusiakan manusia. Yang kedua Pak, setelah BRIN lahir, banyak program. Ada barista, ada startup, ada dan lain-lain. Tapi Bapak juga harus ingat, kalau 2021 itu, saya laporkan juga Ketua, startup itu yang 30% belum cair sampai sekarang. Nah itu pertanggungjawaban kita kepada UMKM yang udah terlanjur mengadakan barang, udah terlanjur membayar sewa dan lain-lain, ini mau dikemanakan? Mereka cuma dikasih gula-gula, ayo sekarang mau cair, tolong kwitansinya diperbarui sesuai tanggal ini. Mereka beli materai sampai habis 1,5 juta, 2,5 juta, dengan harapan itu bisa cair, ternyata enggak juga Pak. 2021, 2022 ini udah tahun 2023. Yang berikutnya terkait barista. Sistem pendaftaran online, fix tidak boleh dinego. Teman-teman kami yang ada di luar pulau nangis Pak. Konstituen mereka nggak bisa mengakses. Boro-boro internet listrik aja biar pet loh. Kami menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami banggakan ini supaya bagaimana caranya ini bisa diolah biar aksesnya mudah. Ternyata bukan aksesnya yang dipermudah tapi bentuknya yang dirubah. Pusing lagi kami. Ini sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa ini, yang akademisnya sudah melebihi kami mungkin, kok yo nggak bisa yo menyiapkan program yang mudah diakses gitu aja loh. Susahnya di mana gitu loh. Yang inklusif Pak, yang dari Sabang sampai Merauke itu semuanya bisa dapat. Dalam rangka memeratakan pendidikan kita, sesuai keinginan dari awal pembentukan BRIN. Indonesia maju dengan inovasi, dengan teknologi, bla bla bla. Ini loh sebenarnya cuma tagline apa mau diraih sih? Yang terakhir Pak, yang terakhir. Kejadian hari ini, tadi Pak Wakil Ketua Komisi sudah menyampaikan banyak, teman-teman juga sudah menyampaikan banyak. Kami nggak ingin Pak, dihormati kami nggak ingin. Tapi sebisa mungkin kami akan berusaha untuk menghormati semua mitra-mitra kami. Bahkan dalam penyusunan rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan, mereka nggak masukin BRIN, kita ancam Pak, BRIN harus masuk. Mereka harus terlibat, karena ini penting. BRIN ini lembaga penting. Cuman kalau ternyata fakta hari ini
adalah sebagai bagian dari apa yang bisa Bapak lakukan untuk membalas penghormatan dari kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Itu saja Ketua, terima kasih atas waktunya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala sesuatu disampaikan dengan gamblang, Bu Ratna. Dipersilakan, Bung Riko, saya kira ini habis itu Ibu. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mempersingkat waktu, Pak Kepala BRIN, saya izin bertanya satu saja. Mohon izin interaktif, pimpinan. Pimpinan, izin interaktif. Pak Kepala BRIN, saya izin menanyakan apakah tadi kita bahas uang yang 800 miliar yang terrealisasi hanya anggaplah 100 miliar. Apakah 800 miliar itu cair, Pak? Atau memang sama sekali nggak ada itu 700 miliarnya, cuma hanya 100? Mohon interaktif, Pimpinan. Atau mungkin ada sebagian aja yang cair? Ya, mohon izin Bapak Pimpinan untuk merespon. Jadi sebenarnya sejak awal di bulan yang pada saat itu ya Pak, yang di hotel itu, konsinyering itu sudah saya sampaikan pada saat itu RKKL itu sudah jadi, yang dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan itu. Sehingga kita itu tidak bisa memindahkan sebenarnya 800 miliar itu. Yang kami lakukan adalah menyisir yang memang bisa kita pakai. Itu sebabnya kami tidak bisa memakai misalnya semacam IO. Gitu, karena kami harus misalnya untuk perjalanan itu kami harus ambil dari operasional, untuk ini dari seperti itu. Gitu. Ya. Baik, izin. Pak, yang saya tanyakan, apakah dari program yang kita bersama-sama sepakati, kita sama-sama ketok 800 miliar itu untuk A, B, C, D, E, dan seterusnya itu, apakah uangnya cair semuanya? Saya nggak bicara satu dari mana, kenapa disisir, dan lain sebagainya. Apakah karena program itu kan kita sudah ketok bersama ya, kita ketok bersama, jadi kita nggak bicara lagi dari sana, dari sini, dari sana. Kita ketok bersama, apakah uang itu cair, ada uangnya? Ya, jadi semua yang kami belanjakan itu basisnya adalah at cost. Ya, jadi bukan lamsam. Jadi meskipun di tabel itu kan pada saya dituliskan satu MBPM misalnya 300 juta. Tapi itu kan sebenarnya rata pada saat itu. Karena kita sendiri tidak tahu itu akan habis berapa, tergantung at cost. Jadi kalau di situ ada 100 orang, kita bayar 100 orang. Kalau 200 orang, kita harus bayar 200 orang sesuai SBM dari Kementerian Keuangan. Ya. Baik, berarti uangnya ada. Tergantung dari besaran dari masing-masing wilayah di mana ya, itu terspending gitu ya. Yang kami kejar adalah volume pelaksanaan. Oke, baik. Ya, jadi bukan apa itu gelondongannya, karena kami tidak bisa melakukan gelondongan itu. Baik. Nah, apabila uang itu ada, terus selanjutnya kemudian di dalam pelaksanaan yang sudah disepakati A, B, C, D, E, dan lain sebagainya itu tadi, terus memang tidak terlaksana, apakah BRIN harus kembali berkonsultasi rapat dengan DPR terkait dengan hal tersebut, atau BRIN boleh mempergunakan atau semau-maunya terserahnya sendiri? Pendapatnya Bapak gimana? Ya, jadi anggaran itu sebenarnya ada di anggaran program yang sudah ditetapkan Bappenas. Nah, anggaran program yang sudah ditetapkan Bappenas itulah yang kami alokasikan sesuai substansi programnya. Itu sebabnya pada saat awal saya sampaikan yang kami bisa lakukan adalah memakai program reguler. Gitu, program reguler. Jadi yang 7 itu kan semua program reguler yang memang dibuka untuk semua orang juga. Oke, gitu, baik. Ya. Berarti pemahaman saya Bapak punya 2 neraca, Bapak punya 2 buku. Buku yang satu untuk ke sana, buku yang satu untuk ke DPR. Oh, tidak begitu Bapak? Enggak, yang dari Bapak jelaskan seperti itu. Karena begini, kan kita di sini membahas yang program itu, Bapak iakan bersama semua tim. Ya, yang volume Bapak, yang kami bicara itu yang volume. Ya, oke, kita bicara volume. Ya. Volume dikalikan angka, jadinya angka juga ya Pak ya.
Dan itu kita sepakati di sini. Kita sepakati. Kalau Bapak jawabnya di sini lain, terus yang kita pakai adalah di sana, berarti Bapak punya 2 buku. Yang buku yang ini buat di sini, buku yang di sana buat di sana. Itu yang saya tangkap Bapak. Saya kan bukan profesor Pak, bukan juga doktor. Mungkin sekolahnya juga masih di bawah Bapak. Tapi yang ada di pemahaman saya seperti itu. Pak, kita sepakati di DPR A. Di sana Bapak bilang, kita pakai yang di sana, yang B. Berarti Bapak punya 2 buku. Di sana lain, di sini lain. Sehingga inilah chaosnya Pak jadinya. Nah saya sepakat. Berarti dengan keterangan Bapak bahwa ini harus diinvestigasi mungkin pimpinan. Kita ingat loh Pak, kita bukan per fraksi di sini. Kami ini diserang komisinya. Bukan PDIP, bukan Nasdem, bukan Golkar, bukan BKB, tapi Komisi 7. Komisi 7 itu terdiri dari semua partai yang ada fraksinya. Yang Bapak lagi bikin berita di sana, Bapak lagi powerful betul untuk menyerang semua partai termasuk PDIP. Karena di sini juga ada pimpinannya PDIP. Ada anggota juga PDIP. Bapak lagi serang semuanya. Saya bukan membela itu, Pak. Bukan membela A per A, B per B. Tapi yang Bapak lagi serang ini komisi. Dengan bahasa-bahasa seperti itu dan termasuk yang tadi ada di halaman 8 ini. Bahwa dipakai oleh anggota DPR itu uang. Bahasanya ini pakai anggota DPR loh Pak. Bukan program rakyat. Oke Pak Riko, saya kira maknanya Terima kasih, sudah kita pimpinan. tangkap Izin, dari interupsi, apa yang disampaikan. pimpinan. Karena juga udah masuk 4:30 ya, agak. Terakhir Ya. pimpinan. Pimpinan. Sebentar Pak Gandung, setelah Pak Rusda dulu, habis ini Pak Gandung. Saya pimpinan. Ya, Budia, maaf Budia terima dulu, kasih, baru pimpinan. Pak Rusda, baru Pak Gandung. Saya dulu. Ibu Dia atau saya? Oh iya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 7 yang saya hormati, Pak Kepala BRIN beserta jajaran. Sudah sangat banyak disampaikan oleh teman-teman. Saya ingin menyampaikan begini Pak. Seseorang itu terlebih lagi katanya, laki-laki itu yang dipegang ucapannya. Kehormatannya ada pada sejauh mana dia benar dalam ucapannya. Kalau anjing apanya yang dipegang? Jadi dalam proses-proses pembahasan antara BRIN dan Komisi 7, kami dapatkan bahwa apa yang Bapak ucapkan kepada kami dalam bentuk kemudian kita sepakati bersama di rancangan-rancangan program kita, pada kenyataannya menjadi sesuatu yang Bapak juga tidak serius di dalam mewujudkannya. Tidak serius itu memang banyak faktor Pak. Bisa jadi tidak mampu, bisa jadi memang dari awal nggak bisa, tapi Bapak kemudian tidak berani nolak, atau apapun juga. Tapi sebagai pimpinan, semua tanggung jawab itu ada pada Bapak. Kesalahan di staf, dimanapun, semua tanggung jawab ada pada Bapak. Dan ada satu hal Pak, ada yang mungkin tidak ada sekolahannya. Gelar setinggi apapun mungkin bisa diraih oleh banyak orang. Tetapi banyak hal terkait dengan adab, budi pekerti, empati, simpati. Boleh jadi nggak ada sekolahannya Pak. Kita belajar dari kehidupan, bagaimana berempati. Kami di sini berhadapan dengan masyarakat. Sepele Pak, masyarakat nagih, mana kaosnya dari BRIN? Nggak ada. Sepele Pak, kaos. Tapi pada kenyataannya termasuk dia yang gagal dilaksanakan oleh BRIN, sekedar memberikan kaos yang dijanjikan saja sekian bulan, ribuan masyarakat, lebih mungkin dari 10.000, dijanjikan dan sampai hari ini tidak ada. Dianggap ya sudah lewat tahun anggaran, hilang. Tidak bisa dianggarkan lagi. Kami memahami soal anggaran dan kita bisa menerima anggarannya sudah tidak ada lagi. Tetapi secara kata-kata Pak, kami ini di lapangan dianggap sebagai pembohong. Yang kesalahannya bukan ada pada kami. Ini Pak, dampak besar
kata-kata yang tidak bisa diwujudkan tanpa alasan-alasan yang jelas. Oleh sebab itu, menurut saya, terlebih lagi untuk persyaratan menjadi seorang pemimpin, hal-hal seperti itu sangat harus dipertimbangkan. Kalau orang tidak punya rasa empati, orang tidak mampu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan berbagai macam persoalan, berat untuk menjadi seorang pemimpin, Pak. Terima kasih, pimpinan. Jelas juga yang disampaikan Ibu Dia. Selanjutnya Pak Rusda. Setelah ini Pak Gandung, dan saya kira sudah cukup ya. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 7, yang saya hormati Kepala BRIN beserta seluruh jajarannya. Jadi usul pimpinan, kalau menurut saya tidak usahlah kita membahas program-program ini, tinggal langsung saja pertanggungjawabkan 800 miliar, kemudian kan kesimpulan kita bahwa hampir semua keluhan teman-teman itu bahwa Kepala BRIN kita usulkan untuk diganti. Itu saja pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gandung dipersilakan, Pak Gandung. Apa yang disampaikan melalui jawaban langsung tadi oleh Pak Kepala BRIN, itu bohong semua, bohong dengan kenyataan. Jadi itu pembohongan. Jadi apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Untuk itu saya tetap mempunyai pendapat ganti Kepala BRIN dan undang investigasi keuangan. Jadi ini perlu dan penting, dan tidak hanya 800 miliar, banyak program-program yang tidak berbasis kinerja. Ada program tidak mempunyai output, tidak mempunyai outcome, tidak mempunyai benefit, banyak sekali. Kalau itu terjadi banyak sekali, maka di sini BRIN itu sarang korupsi. Perlu kita bersihkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gandung. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira cukup. Sudah. Apa yang disampaikan dari berbagai anggota yang terhormat dan juga tadi diawali oleh Pak Maman Abdurrahman selaku anggota sekaligus pimpinan Komisi 7 telah menyampaikan dengan lugas. Untuk itu Bapak sekalian, saya kira saya pimpinan rapat mau mengambil keputusan untuk segera saja kita menyimpulkan rapat ini. Begitu? Setuju ya? Baiklah Bapak Ibu sekalian, draft kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Senin 30 Januari 2023. 1. Komisi 7 DPR RI merekomendasikan untuk dilakukannya audit khusus dengan tujuan tertentu terkait penggunaan anggaran BRIN tahun anggaran 2022 oleh BPK Republik Indonesia. Setuju? Kedua, Komisi DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengganti Kepala BRIN Republik Indonesia, mengingat berbagai persoalan yang ada di BRIN tidak kunjung selesai. Setuju? Dah, saya kira demikianlah dua kesimpulan ini yang telah kami dari hasil apa yang disampaikan oleh segenap anggota Komisi 7 yang terhormat, baik yang hadir secara fisik langsung di forum ini maupun melalui forum virtual. Bapak Ibu sekalian, untuk sebelum kita tutup rapat ini, saya memberi kesempatan sekali lagi kepada Kepala BRIN untuk menyampaikan semacam closing statement. Dipersilakan yang terhormat. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 7 yang kami hormati. Jadi kami akan segera juga melakukan investigasi di internal kami terkait hal-hal yang sudah jadi masukan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian Bapak sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia saya nyatakan ditutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.